sangat tetap utuh. Ya, jadi maaf itu satu bagian yang penting dalam hubungan suami istri. Kalau suami istri tidak punya kata maaf, gimana? Mau hidup bertahun-tahun, ya, tidak selalu benar, pasti ada salahnya, ada melesetnya. Apalagi hidup bersama, gimana? Terus nggak minta maaf, ngambek-ngambekan begitu ya, sehari 2 hari, waduh, nggak enak kan, tertekan kan? Ya, suasana rumah jadi nggak enak. Tapi kalau selesai dengan segera minta maaf, ya aku salah, sadari kesalahannya. Nggak perlu gengsi, ya, nggak perlu gengsi. Karena kalian sudah suami istri, bukan siapa-siapa lagi, ya. Nggak perlu gengsi. Wah, aku nggak salah, enak aja, nggak boleh. Ya, tetap minta maaf. Amin. Dan yang merasa nggak bersalah ya harus memaafkan. Ya, nggak pakai nuntut janji ya. Ya, nggak bisa begitu. Ya, dengan tulus memaafkan. Nah, yang ketiga, Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya, satu puncak daripada pelayanan Yesus di dunia ini adalah menyerahkan nyawanya, berkorban. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Ya, dia berkorban. Harusnya bukan dia yang menanggung, tapi kita semua yang menanggung hukuman itu. Tetapi dia yang menanggung di kayu salib. Satu pengorbanan itu mutlak dibutuhkan dalam hubungan suami istri. Tidak hanya suami istri, pertemanan, persahabatan, pasti ada pengorbanan. Ya, tanpa pengorbanan tidak bisa. Semuanya akan menang sendiri, tidak bisa bersatu. Ya, tidak bisa bersatu, tidak bisa utuh. Kalau semuanya kekeh, nggak mau, enak aja nggak mau, nggak bisa. Pengorbanan dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu mutlak dibutuhkan. Kalau kita mengaku mengasihi seorang tapi kita tidak mau berkorban buat orang itu bohong namanya. Berarti tidak mengasihi. Tidak mengasihi. Yesus mengasihi jemaat, dia buktikan dengan berkorban, dengan mati di kayu salib untuk menembus kita. Ya. Jonathan mengasihi Jane, buktikan dengan pengorbanan. Jane mengasihi Jonathan, buktikan dengan pengorbanan. Dari hal-hal yang kecil, dari waktu, dari tenaga, perasaan mungkin, ya, pengorbanan hati, menahan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, itu kan pengorbanan juga. Ya, apalagi nanti setelah berumah tangga akan lebih banyak lagi pengorbanan. Tidak hanya waktu pacaran aja mau berkorban, ya. Kalau pacaran, oh iya, mau berkorban terus, ya. Jemput, ya ayo, gitu ya. Anterin ini, ayo, gitu ya. Tolong ini dong, iya, ayo, gitu. Semuanya ayo, gitu. Tapi setelah suami istri, gimana? Apakah masih mau? Ya, apakah masih bisa? Harus. Karena berkorban itu akan menambah rasa cinta, ya. Pengorbanan itu akan membuat rasa cinta pasangan kita itu akan lebih lagi buat kita. Seperti kita melihat Yesus berkorban. Kita mengasihi Tuhan Yesus, lebih mengasihi lagi kalau kita mengingat pengorbanannya. Bagaimana kesakitan yang dia derita, bagaimana penderitaan yang dia terima. Itu yang menjadi yang kita lihat, sehingga kita mengasihi dia sungguh-sungguh, lebih mengasihi lagi. Ya. Kalau kita nonton film Passion of the Christ, tanpa terasa air mata kita meleleh. Kita mengasihi Tuhan, bagaimana dia berkorban buat kita. Begitu juga suami dan istri. Ya, bagaimana harus berkorban. Nanti kalau sudah hamil, pergerakannya udah pasti tidak selincah waktu tidak hamil. Ya, malam mungkin haus. Ya, tolong dong ambilin minum, ya ambilin minum. Ya, jangan ambil aja sendiri, kan kamu tahu tempatnya. Gak bisa begitu. Ya, gak bisa. Hal-hal kecil, dimulai dari hal kecil. Ya, pengorbanan itu mutlak. Ya, karena itu adalah
satu komponen daripada kasih. Ya, kasih tanpa pengorbanan itu bohong. Tidak bisa terwujudkan kasih itu. Tidak terbukti kalau kita mengasihi. Nah, yang keempat, Roma 13 ayat 10. Kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, kasih itu tidak menyakiti. Ya, kasih itu membuat orang itu nyaman. Ya, kalian berdua menikah tentunya punya tujuan hidup nyaman, ya, saling mengasihi, saling melindungi, saling melayani, nyaman, ada damai sejahtera. Ya, dari Jane ada Jonathan merasa aman hidupnya, ada perlindungan. Ya, itu yang dicari orang. Tapi bukan saling menyakiti. Ya, jaga, jangan sampai ada saling menyakiti. Karena menyakiti itu ada macam-macam. Ada secara fisik, KDRT, ada secara psikologis, ya, secara hatinya. Memang tidak menyakiti secara fisik, ya, tidak ada KDRT. Tetapi perkataannya kasar, ya, ngomongnya kasar, nyakitin terus, maki-maki terus, apa dikit salah ngamuk, maki-maki, ya, itu juga menyakiti. Ya, tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Karena kasih itu membuat orang itu nyaman, begitu, ya. Orang yang dikasihi itu merasa nyaman, merasa hidupnya damai. Jangan sampai suasana rumah mencekam, ya, karena salah satunya garang gitu, ya, keras gitu, ya. Wah, takut, ada perasaan takut. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Orang rumah tangga itu cari bahagia, ya, jangan sampai saling menyakiti, jangan sampai saling menyakiti, ya, jaga itu, jaga, apalagi sampai secara fisik pukul, jangan sampai. Karena perceraian itu, KDRT itu menjadi salah satu penyebab terbesar perceraian. Satu, KDRT, perselingkuhan, keuangan, ya, dan yang terakhir jaga kekudusan pernikahan. Jaga kekudusan, jangan sampai pernikahan nggak kudus, ya. Jangan ada wanita lain di hatinya Yonatan atau pria lain di hatinya Jane. Jaga, jangan saling menyakiti, ya. Jaga kekudusan untuk terus bersama-sama. Saya percaya kalau kasih Tuhan ini kita terapkan dalam kehidupan kita, satu, kasihnya tidak terbatas, apapun yang terjadi tetap kasih itu terus ada, ya, tidak menjadi benci. Karena pelan-pelan pertengkaran itu ada satu kebencian yang timbul atau emosi itu, nanti jangan sampai dipelihara, ya, jadi sebuah kebencian. Yang kedua, saling mengampuni, mau mengampuni. Yang ketiga, mau berkorban. Yang keempat, tidak menyakiti, ya. Yang kelima, menjaga kekudusan. Saya percaya keluarga kalian akan tetap langgeng sampai maut memisahkan, ya. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan nikah. Pertanyaan, Bapak Ibu yang lain silakan duduk, hanya mempelai yang berdiri. Nanti saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada Yonatan dulu,
Nanti kalau setuju jawabnya saya bersedia, ya. Saudara Yonatan Aldianto, apakah engkau bersedia menerima saudari Jane Shirley menjadi istrimu yang sah satu-satunya dengan tulus hati seumur hidupmu? Apakah engkau bersedia? Saya bersedia. Apakah engkau bersedia? Saya bersedia. Apakah engkau bersedia? Saya bersedia. Kasih tepuk tangan semangat. Semangat ya. Suaranya keren nih. Karena Jen